Halo, ketemu lagi dengan Miss Sufian. Pertemuan hari ini kita mau ngebahas sebagian kecil dari soal bilangan bulat. Kamu harus simak dari awal sampai akhir. Kita mulai dari soal nomor 1. Diketahui pernyataan berikut. Di sini diberikan 4 buah pernyataan. Kamu diminta untuk memilih mana sih pernyataan yang paling benar. Bukan yang paling benar ya, yang benar gitu ya. Kita mulai dari yang pertama. Minus 3 lebih besar dari minus 1. Ingat, kalau pada bilangan bulat itu makin ke kanan angkanya makin besar. Kalau makin ke kiri angkanya makin kecil, gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini kita bisa urutin. Kalau kita buat di sini 0, berarti di sini minus 1, minus 3-nya di sini gitu ya. Berarti salah. Bahwa minus 3 lebih besar daripada minus 1 ini salah. Kalau kamu bingung tanda yang lebih besar mana, lebih kecil mana, berikan garis di sebelah kirinya, gitu ya. Nah, berarti ini katanya minus 3 lebih besar daripada minus 1, salah. Minus 2 lebih kecil daripada minus 6, salah juga ya. Minus 6 itu pasti di sebelah sini, lebih kiri lagi, gitu. Kemudian minus 1 lebih kecil daripada 2. Di sini minus 1, di bagian sini 2. 2 itu pasti sebelah kanan, berarti benar. Kemudian ini minus 2 lebih besar daripada minus 3. Benar gitu ya. Kalau di sini minus 3, pasti di sini minus 2. Maka jawabannya adalah 3 dan 4. Dodol. Berikutnya, suhu mula-mula 5 derajat Celcius, kemudian turun. Kalau katanya turun, berarti kamu kurangin. Turun 12 derajat Celcius. Maka suhu akhirnya berapa sih? Awalnya 5 derajat Celcius kan? Turun berarti kurang 12 derajat Celcius sama dengan berapa? Nah, lihat tandanya beda ya. Ini tandanya positif, ini tandanya negatif. Berarti kalau begini tanda beda, angkanya diapain? Kurangin angkanya. 5 kurang 12 kurang 5, 7. Nah, tandanya ikut mana? Angka yang paling besar, negatif. Maka jawabannya adalah negatif 7 derajat Celcius. Oke? Soal berikutnya. Dari ramalan cuaca di kota-kota besar dunia tercatat suhu tertinggi dan terendah di berbagai kota. Katanya diberikan 4 buah kota, diberitahu suhu tertinggi dan suhu terendahnya. Katanya yang mana sih, kota mana yang mengalami perubahan suhu yang paling besar? Berarti kalau katanya perubahan suhu yang paling besar, kamu kurangkan. Tinggi kurang rendah. Kita kurangin gitu ya. Berarti ini 15 kurang minus 8. Berapa tuh? 23. Kenapa Miss bisa 23? Iya, ini tandanya negatif-negatif berdekatan berubah jadi positif. Maka angkanya dijumlahkan. Nah, kemudian ini 34 dikurang 18 derajat. Berapa itu? 34 dikurang 18. 16 derajat Celcius. Ini tambahin deh. Kemudian kita kurangin lagi. 18 derajat Celcius dikurang min 12 derajat Celcius. Jadi berapa tuh? Kasusnya sama seperti yang Moskow tadi. Berarti ini berubah jadi tambah gitu kan. Ini jadi 30 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir 21 dikurang minus 3. Sama ya, tandanya berdekatan seperti itu. Berarti angkanya kamu jumlahkan. Hasilnya adalah 24 derajat Celcius. Berarti yang paling besar mana? Ini 30 derajat Celcius, yaitu si Tokyo gitu ya. Jawabannya cacing. Berikutnya, suhu di puncak gunung minus 15 derajat Celcius dan suhu di kota A 32 derajat Celcius. Perbedaan suhunya berapa sih? Sama seperti tadi, kalau katanya perbedaan, katanya selisih berarti dikurangi. Yang besar kamu kurangi dengan yang kecil gitu ya. Maka jadi 32 derajat Celcius kita kurang dengan minus 15 derajat Celcius. Kasusnya sama seperti tadi, ini berubah jadi tambah, maka hasilnya menjadi 47 derajat Celcius. Jawabannya cacing. Nggak susah ya.
selanjutnya. Nah, kalau soal seperti ini bagaimana sih cara ngerjainnya? Ingat, kalau ada tanda kurung, itu duluan dikerjakan. Kemudian kamu lihat bagi atau perkalian, dimulai dari yang paling kiri. Terus lihat penjumlahan, pengurangan. Sama, kita mulai juga dari yang paling kiri. Nah, kalau dilihat dari soal ini, tidak ada yang bagian kurung, tidak ada tanda kurung di situ kan? Ada tanda kurung ini, Miss. Iya, ini ada, tapi ini untuk memperlihatkan bahwa tanda dari satu angka itu negatif gitu, supaya tidak langsung bersebelahan dengan operasi kalimatnya. Nah, kita lihatlah mana yang paling kiri, ada di situ perkalian, ada pembagian juga gitu kan. Mana yang paling kiri? Ini, berarti ini duluan kamu kerjain. Berarti jadi 14 tambah, kerjakan ini. 42 bagi 7, 6. Terus dikurang. Kalau mau buat dikurang boleh, kalau mau buat tambah boleh. Kenapa Miss bilang tambah? Karena negatif ini pun punya si 12 gitu ya. Minus 12 kali minus 3 boleh. Atau kamu bikin 12 kali minus 3 boleh. 12 kali minus 3 berapa tuh? Minus 36. Nah, kalau kasusnya sudah seperti ini, udah kamu tinggal kerjain kan. Ini jadi 14 tambah 6, ini berdekatan, jadi tambah 36 gitu ya. Nah, kerjainlah. Ini berapa tuh? 20 tambah 36. Hasilnya menjadi 56. Gitu, jangan salah ya. Jangan dikerjai dari sini. Ini udah langsung salah. Oke. Berikutnya, nah ini ada tanda kurung kan, berarti kita kerjain yang dalam tanda kurung. Kita mulai dari yang kiri, kebetulan ini ada tanda kurung, ini ada tanda kurung, kita kerjain. Minus 17 dikurang minus 39, berapa itu? Minus 56, itu ya, dibagi minus 24 bagi minus 3. Ingat, kalau minus kali minus positif hasilnya, minus bagi minus hasilnya positif. Pokoknya kalau tandanya sama seperti ini hasilnya positif ya. Kalau dia dibagi atau dikali, kalau tandanya beda hasilnya pasti negatif. Nah, ini jadi berapa? Jadi 24 bagi 3 berapa tuh? 8. Itu ya. Maka ini jadi minus 56 bagi 8 minus 7. Gitu. Hasilnya langsung dapat minus 7. Selesai. Berikutnya, FPB dari 36, 72, dan 90. Mari kita lihat ya satu-satu. Berarti ini kita pakai apa? Pohon faktor. Jangan sampai lupa gitu. Kita mulai dari 36. Kalian boleh mengubah pohon faktornya ini bagi 2, bagi 2, bagi 2 boleh. Atau langsung bagi 6. Ini kita kecilin. 23. Nah, faktornya yang mana, Miss? Yang ini. Miss lingkarin ya. Tuh. Berikutnya, untuk yang 72. 72 berapa kali berapa? 8 kali 9. Kecilin sampai dia mendapat bilangan prima. Berapa ini? 4 kali 2. Ini berapa ini? 2 kali 2. Kalau 9, Miss, 3 kali 3. Udah habis ya, nggak ada lagi. Berarti inilah dia bilangan primanya, gitu ya. Nah, yang terakhir 90. Berapa kali berapa, Miss? 9 kali 10. 9 berapa kali berapa? 3 kali 3, 10. 5 kali 2. Periksa apakah sudah bilangan prima? Ya, sudah. Kita lingkarin. Oke, kemudian kita buatlah. Kita susun 36 berapa kali berapa tuh? Ini 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 kali 3-nya pun ada 2. 3 pangkat 2 gitu ya. Kemudian 72. 72 berapa kali berapa nih? Nih, 2-nya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3. Berarti ini 2 pangkat 3 kali 3-nya ada berapa? Ada 2. 1, 2. 3 pangkat 2. Nah, yang terakhir di sini 90. 90 berapa kali berapa? 2
kali 3-nya ada 2, 3 pangkat 2 kali 5. Usahakan menuliskannya itu berurut ya, dari atas ke bawah secara berkelompok 22, 33, 55 gitu. Nah, biar kelihatan dan susun dia dari mulai angka yang terkecil sampai yang besar gitu. Kita ambillah yang berkelompok ini. Nah, ini dia. Ingat kalau FPB ambil pangkat yang paling kecil gitu ya. FPB kita ambil yang paling kecil. Kalau bagian 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 dan 2, yang paling kecil siapa? 2. Dan kita kali dengan 3 pangkat 2, 3 pangkat 2, kebetulan sama. Kita ambil 3 pangkat 2. Miss, kenapa ini nggak ikut? Ya, kalau pada FPB ini tidak ikut. Tapi nanti kalau mencari KPK, itu boleh ikut. Dan dapatlah hasilnya 2 kali 3 pangkat 2 berarti 9. 3 kali 3 ya. Maka FPB-nya adalah 18. Jawabannya ayam. Berikutnya, untuk bilangan bulat P, hasil pemangkatan P pangkat 3 kali P ini dipangkatkan dengan 5 gitu ya. Nah, ini selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. Kalau P ini berarti P-nya itu berpangkat 1 karena dia tidak ditulis. Nah, maka jadi kalau perkalian pangkatnya dijumlahkan gitu kan. Berarti P pangkat 3 tambah 1 dipangkatkan 5. Kalau kalian bisa langsung bagus ya, berarti jadi P pangkat 4 dipangkatkan 5. Nah, kalau bentuknya seperti ini gimana, Miss? Pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. Maka jadi P 4 kali 5, 20. Jawabannya P pangkat 20. Gitu. Berikutnya, lampu-lampu di taman kota menyala bergantian. Lampu berbentuk bunga menyala setiap 3 menit sekali. Kemudian lampu berbentuk air mancur menyala setiap 4 menit sekali, dan lampu berbentuk lampion menyala 6 menit sekali. Pada pukul 20.32 ketika lampu menyala secara bersama-sama. Kalau seperti ini bersama-sama berarti kita disuruh cari KPK gitu ya. Nah, pada pukul berapa dia akan menyala bersama-sama lagi? Kalau dia udah tanya bersama-sama lagi, pasti dia cari KPK. Berapa KPK dari 3, 4, dan 6 gitu maksudnya ya. Nah, kita buat. Kalau 4, 2 pangkat 2. Kalau 6, 2 kali 3. Kalau 3, 3 sendiri gitu ya. Nah, kalau begini kita cari KPK-nya. Ini bisa kita kalikan semua ya. Nah, ini sama kan, ambil pangkat yang gedenya. Berarti jadi 2 pangkat 2 kali, ini berapa? 3. Itu ya, berarti jadi 4 kali 3. Maka KPK-nya adalah 12. Berarti 12 di sini maksudnya 12 menit. 12 menit kemudian lah mereka dapat menyala bersama-sama. Awalnya dia menyala pukul 20:32 menit. Nah, kemudian pada 12 menit kemudian mereka akan menyala bersama-sama lagi. Berarti mereka akan menyala pada pukul berapa gitu kan? Kita tambahin aja 12 menit. Maka ini menjadi ini 4, ini 4, ini 20. Mereka akan menyala bersama-sama pada pukul 20:44 menit. Gitu, oke? Berikutnya, dalam kompetisi OSN matematika, setiap jawaban benar diberi skor 5. Terus di sini, benar dikasih skor 5. Kalau dia salah, dikasih skor -3. Kalau tidak dijawabnya, dikasih skor -2. Dari sini dia punya 40 soal. Dengan catatan dia menjawab benar berapa soal? 26 soal. Kemudian tidak dijawab sebanyak 6 soal. Berarti sisanya adalah jawaban yang salah gitu kan? Berarti ini kita tambahin lah dulu. Berarti jumlah soalnya udah jadi 32 soal. Nah, berarti yang salah berapa?
kuranginlah dengan 40 ini. Berarti jadi 40 kurang 32. Maka 8 soal lah dia salah. Yang ditanya jumlah skornya berapa sih? Berarti jumlah skor diperoleh dari banyak soal benar, tambah banyak soal salah, tambah banyak soal tidak dijawab, kemudian kita kali dengan poin-poinnya gitu ya. Kalau benarnya ada 26, berarti di sini 26 kita kali dengan 5. Oke, tambah salahnya ada berapa? 8. Maka 8 kita kali dengan minus 3. Kemudian tambah tidak dijawab ada 6. 6 kali poinnya minus 2 ya. Nah, ini kita bisa kali-kaliin. Ini berapa? 26 kali 5. 0, 3, 10, 130. Berarti ini 130 di 8 kali minus 3. Berapa tuh? Minus ya, minus 24. 6 kali minus 2, minus 12. Maka 130 dikurang berapa nih? 24, berarti 106 ya. 106 dikurang 12. Maka hasilnya adalah 94. Sehingga skor yang diperolehnya adalah 94 poin. Oke. Video pembahasan soalnya sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang ingin disampaikan, silahkan jangan ragu di kolom chat. See you on our next video. Bye-bye.